Jadi di antara hadis yang kemarin telah kita bahas, yaitu merupakan salah satu hadis poin yang penting, kata Nabi Muhammad SAW, "I'mali dunyaka biqadri magamik fiha." Berbuatlah untuk duniamu sebatas mana lamanya kamu hidup di dunia. Wa'mal li akhiratika, dan berbuatlah untuk akhiratmu biqadri baqaika fiha, selama mana kekekalanmu di dalamnya. Artinya untuk akhirat. Sehingga hidup di dunia sementara, hidup di akhirat selama-lamanya, kekal abadi dan tidak akan pernah musnah selama-lamanya kita hidup di akhirat. Maka berbuatlah untuk akhiratmu sebatas mana kekekalanmu di dalamnya. Wa'mal lillah biqadri hajatika, berbuatlah untuk Allah sebatas mana butuhmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tanpa Allah maka kita tidak ada apa-apanya. Wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha, dan berbuatlah untuk nerakamu sebatas mana kesabaranmu bertahan di dalamnya. Di neraka tidak ada bisa yang sanggup bersabar bertahan walaupun hanya sedetik di dalam neraka. Sehingga jangan pernah kau berbuat sesuatu yang menandakan dan menunjukkan kau masuk ke dalam nerakanya Allah. Kelanjutannya, ayuhal walad, duhai anak-anakku, apabila kalian telah mengetahui hadis ini, la hajata ila ilmil katsir, maka ketika kau sudah memahami daripada hadis yang telah disampaikan tadi, maka kau tidak membutuhkan tentang ilmu yang banyak lagi. Ketika setiap apa yang disampaikan oleh Nabi tadi itu menjadi suatu renungan untukmu, itu menjadi suatu hal yang harus kau pikirkan, kau hayati dari setiap kata-kata yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW tadi, maka ketahuilah kau tidak membutuhkan ilmu yang banyak lagi. Karena kenapa? Di hadis itu termasuk daripada kata kunci ataupun rumus untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ataupun di barzah, bahkan sampai ke akhirat. Tapi kalau seandainya setiap apa yang telah disampaikan, baik saya yang menyampaikan ataupun ulama manapun yang menyampaikan, kalau seandainya setiap kata demi kata tidak kau renungi, tidak kau hayati, tidak kau masukkan ke dalam akal dan pikiranmu atau masuk ke dalam hati dan sanubarimu, maka siapapun ulamanya itu akan datang dan pergi begitu saja kalau tidak direnungi. Siapapun dia, mau ulama manapun dia, mau dia wali kutub, mau dia ulama manapun, sekali berapapun dia, kalau kata-kata yang keluar dari lisannya tidak kita renungi, tidak kita hayati, maka itu berlalu begitu saja. Jangankan ulama, bahkan Rasul SAW ketika menyampaikan sesuatu tidak kita renungi, maka dipastikan itu berlalu begitu saja. Tidak ada kebaikan yang dapat kita petik daripada setiap bahasa yang keluar dari Nabi Muhammad SAW. Tapi apabila setiap apa yang disampaikan oleh Nabi, setiap apa yang disabdakan oleh Rasul SAW, kau jadikan bahan renungan, kau jadikan bahan penghayatan, kau masukkan setiap kata tersebut ke dalam hati dan sanubarimu, kemudian kau cerna dengan akal sehatmu, dengan akal yang suci, dengan akal yang cerdas, maka pasti kau akan mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya. Kau pasti tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu. Karena siapa orang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa orang yang mengenal dirinya maka pasti dia akan mengenal Tuhannya. Banyak orang yang salah jalan, banyak orang yang tergelincir, banyak orang yang melakukan maksiat, banyak orang yang melakukan kemungkaran. Sebabnya kenapa? Karena dia tidak paham siapa dirinya. Siapa di sini artinya bukan namanya, siapa namanya, bukan siapa bapaknya, dari mana dia, bukan itu. Akan tetapi maksudnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia itu memiliki tujuan. Maksud dan tujuannya Allah itu apa? Itu ada yang dinamakan jasmani dan juga rohani. Jasmani itu diciptakan awal mula dari nurnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari nur tersebut diciptakanlah air, diciptakanlah api, diciptakanlah udara. Air ini Allah jadikan tulang mendulang dalam tubuh setiap tubuh manusia dari air tersebut. Kemudian dari api Allah ciptakan darah. Dari api Allah jadikan api tersebut menjadi darah yang berada di dalam setiap tubuh manusia. Dari udara Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada sendi-sendi urat yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian yang terakhir dari tanah. Yang terakhir tanah, Allah ciptakan dari tanah, dan tanah tersebutlah yang melengkapi daripada ciptaannya Allah, yang yakni dari tanah itu Allah jadikan daging dan juga kulit sebagai penyempurnaan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat jasmani.
Kemudian ada sifat rohani, yang dimana sifat rohani tersebut membutuhkan ilmu, sifat rohani tersebut membutuhkan penghayatan, sifat rohani tersebut membutuhkan hal yang menjadi suatu introspeksi bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dikatakan sifat rohani tersebut adalah hati setiap manusia, karena hati adalah raja. Ketika kita menginginkan sesuatu, itu munculnya dari hati dan sanubari, sehingga dari hati dan sanubari masuk ke dalam akal untuk mencerna. Ketika kita menginginkan sesuatu, seandainya kita mau sedekah besok, keinginan hati mau sedekah besok, dari hati lanjut ke akal dan pikiran, bagaimana caranya kita bersedekah besok. Oh, untuk anak-anak yatim. Dari akal dan pikiran, maka besok dia pergi ke tempat anak-anak yatim, kakinya, tangannya, seluruh anggota tubuhnya mencerna daripada apa yang ada dalam akal dan pikirannya. Awal mulanya adalah dari hati. Maka daripada itu yang Allah pandang hati setiap insan, hati setiap makhluk. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sungguhnya Allah tidak melihat daripada tampang kalian, rupa kalian. Yang Allah lihat adalah qulubikum wa amalikum, hati kalian. Nah, kemudian dikatakan la hajata illa ilmil katsir. Ketika kau sudah pahami apa yang disampaikan dari hadis yang barusan, maka kau tidak membutuhkan daripada ilmu-ilmu yang lainnya.